Selamat siang teman-teman, saya akan menjelaskan tentang membran ultrafiltrasi poliakrilonitril PAN untuk pengolahan air gambut. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dominikus Niolantukan dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pertama-tama saya akan membahas tentang kebutuhan akan air bersih, di mana tidak semua wilayah di Indonesia memiliki air bersih atau sumber air bersih yang bersih, seperti wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki lahan berupa lahan gambut. Di mana lahan gambut di sini air yang dihasilkan itu tidak bersih, sehingga perlu adanya pengolahan lagi untuk dapat diminum, digunakan untuk mencuci, memasak dan lain sebagainya. Permasalahan air gambut di sini ada 3 permasalahan yang sering terjadi di lahan gambut. Yang pertama, pH rendah, di mana pH air yang untuk dapat digunakan dalam memasak, minum air adalah pH netral. Kemudian berwarna kecoklatan yang tidak sesuai dengan kualitas air, di mana air yang layak untuk diminum yaitu tidak berwarna. Kemudian ada memiliki kandungan zat organik tinggi. Di sini salah satu proses penyelesaian dari air di lahan gambut adalah yaitu dengan menggunakan membran. Membran yang baik digunakan yaitu membran ultrafiltrasi. Di sini kita akan membahas membran. Di mana membran adalah penghalang selektif yang memungkinkan beberapa hal untuk melewatinya dan beberapa hal lagi tidak melewatinya. Di sini ada macam membran seperti yang dapat dilihat pada gambar. Tipe-tipe membran. Tipe membran ada 4 tipe membran, yaitu membran mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Di mana mikrofiltrasi digunakan untuk memisahkan E. coli, oil, makromolekul, koloid, suspensif partikel, dan ultrafiltrasi digunakan untuk memisahkan virus protein. Untuk nanofiltrasi digunakan untuk ion dan small compound. Yang akan kita bahas yaitu membran ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi merupakan salah satu jenis membran filtrasi yang untuk memisahkan komponen dengan berat molekul tinggi dan rendah. Proses pemisahan terjadi secara filtration alias umpan mengalir sepanjang permukaan membran secara tangensial. Solid akan tersapu aliran konsentrat secara kontinu, di mana dalam proses pemisahan membran ini lewati komponen dengan berat molekul, sedangkan komponen dengan berat molekul tinggi seperti makro, molekul polisakarida dan protein akan ditahan. Hal ini terjadi karena jenis membran ini termasuk berpori. Akan tetapi struktur membran lebih asimetris bila dibandingkan dengan membran mikrofiltrasi. Ukuran polimembran ini lebih tepatnya berkisar antara 0,1 sampai 0,01 nanometer yang bekerja pada tekanan antara 1 sampai 3 bar. Ada 3 tipe membran ultrafiltrasi, yaitu tipe tubular, tipe spiral wound, dan tipe plate and frame. Berkait dengan penggunaannya membran ultrafiltrasi, terdapat bermacam-macam tipe, seperti tubular, spiral wound, plate and frame. Setiap tipe ini punya aplikasi masing-masing, di mana pemilihan tipe bergantung pada konsentrasi serta jenis material berkoloid dan emulsi. Selain itu,
Desain sistem optimum juga wajib mempertimbangkan konsumsi energi, debit dan harga membran, dan pressure loss. Sebagai contoh, untuk air yang memiliki tingkat kemurnian tinggi, maka tipe spiral wort diyakini lebih cocok digunakan, sementara pre-treatment atau unit reversi osmosis juga biasanya digunakan tipe tubular kapiler. Kemudian macam-macam material membran ultrafiltrasi, di mana material membran ultrafiltrasi biasanya digunakan adalah selulosa asetat. Selain itu juga digunakan beberapa polimer lainnya seperti PFC, PAN, PES, akrikil, poliasetat, polimer polisulfur, polikarbonat, poliamida, copolymer ANFC, poliartilat, polyvinylidene, fluoride, dan masih banyak lagi. Selain bahan polimer juga digunakan bahan organik seperti zirconia, Al2O3, dan keramik. Pada teknologi pemurnian air yang memiliki berat molekul membran dan MMSI berkisar antara 1000 sampai 20.000 umumnya digunakan untuk penyaringan patogen, sementara untuk membran dengan MWC berkisar antara 80 sampai 1000 untuk penyaringan klorid. Setelah digunakan beberapa waktu perlu dilakukan pembersihan membran. Hal ini karena kotoran yang tersaring dapat menyumbat pori-pori membran sehingga menurunkan kinerja dari membran. Untuk pembersihan membran dapat dilakukan dengan menggunakan pembersihan dari larutan khusus seperti larutan asam kuat, sodium hipoklorit, caustic soda. Membran hanya perlu dicelupkan ke dalam larutan pembersih dan disirkulasikan secara agar kotoran dapat lepas. Nah, untuk pembersihan air gambut yang saya rekomendasikan yaitu material polyacrylonitrile atau PAN dengan menggunakan tipe membran yaitu spiral wort, di mana sintesis membrannya dapat kita lihat pada diagram di sini. Pertama-tama polimer polyacrylonitrile atau PAN dilarutkan terlebih dahulu dalam Pertama-tama polimer polyacrylonitrile PAN dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut dimetilformamida yaitu DMF. Dengan perbandingan dari polimer polyacrylonitrile yang berbeda-beda. Kemudian larutan saya akan menjelaskan di sini sintesis membran. Nah, untuk sintesis membran pertama-tama polimer polyacrylonitrile atau PAN dilarutkan di dalam dimetil formamida, di mana formamida di sini berfungsi sebagai pelarut. Di mana konsentrasi dari polyacrylonitrile ini bervariasi. Kemudian diaduk hingga homogen dengan kecepatan
putaran yaitu 300 rpm. Kemudian larutan dop yang dihasilkan disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas selama 24 jam untuk menghilangkan gelembung udara yang terbentuk. Kemudian setelah 24 jam larutan dop yang dihasilkan dikeluarkan dari kulkas, didiamkan dulu hingga suhu kamar, lalu dicetak atau casting. Untuk pencetakan, larutan dituangkan ke dalam plat kaca, kemudian diratakan dengan menggunakan batang pengaduk dengan ketebalan 2 mm. Kemudian setelah larutan dicetak kemudian dalam bentuk plat, kemudian larutan dilakukan presipitasi larutan cetak ke dalam bak koagulasi atau dinamakan dengan proses demixing. Proses demixing ini dikenal dengan proses pencelupan plat kaca yang berisi larutan casting ke dalam bak koagulasi yang berisi non-solvent. Membran juga digunakan untuk membentuk pori-pori dari membran. Kemudian selanjutnya setelah dimasukkan di dalam melalui proses demixing, kemudian membran didiamkan hingga lepas dari plat dengan tempat. Kemudian selanjutnya dilakukan proses annealing. Proses annealing ini yaitu membran dimasukkan ke dalam air dengan temperatur kurang dari 800 derajat Celcius. Proses ini dengan tujuan untuk memperoleh membran yang stabil. Membran yang stabil di mana untuk membran selulosa asetat dipanaskan di waterbed dengan suhu 16 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk membran polisulfur dilakukan pada temperatur 80 derajat Celcius. Selanjutnya itu karakterisasi. Karakterisasi berupa morfologi, flux, rejeksi, dan molekular white cut-off MWCO dilakukan terhadap membran yang dihasilkan. Morfologi yang diperoleh dengan menggunakan scanning elektromikroskopi atau SEM dapat dilihat pada gambar di sebelah, di mana pori-pori yang terbentuk yaitu berupa finger style atau menjari, di mana dapat kita lihat bahwa pori-pori yang terbentuk ini sangat baik untuk digunakan dalam pengolahan air. Kemudian untuk pengaruh konsentrasi terhadap flux yang dihasilkan digunakan yaitu menggunakan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu konsentrasi berupa 25, 20, dan 15. Di Anda dapat lihat bahwa konsentrasinya jika semakin rendah maka yang dihasilkan tuh semakin besar, dan juga itu bergantung sama tekanannya semakin tinggi, flux yang dihasilkan pun semakin besar. Ini dapat digunakan untuk menentukan bahwa kita mau memisahkan apa, jadi dapat digunakan untuk pemisahan yang lebih stabil. Kemudian untuk berat molekul, untuk molekul white cut-off atau MWCO membran,
dilakukan dan dapat dilihat pada bahwa persentase rejeksi dari PAN yang 15 lebih rendah daripada dibandingkan dengan PAN 20 dan 25. Kemudian pengaplikasian membran, di mana pengaplikasian membran dapat digunakan seperti pada pengolahan air galon yang dapat kita lihat di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan filtrasi di mana pada tabung-tabung ini nanti tabung-tabung ini nanti akan dimasukkan pada tabung-tabung ini akan dimasukkan membran ultrafiltrasi dari PHN yang telah dicetak tadi, yang diaplikasikan dalam bentuk spiral wood. Kemudian dimasukkan dan air gambut dialirkan dari sini menuju membran. Di membran ini akan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi akan terlepas, sehingga dapat dihasilkan air yang bersih. Penggunaan membran di sini digunakan agak banyak agar air yang dihasilkan juga dapat bersih. Selain itu yang digunakan juga dengan konsentrasi berbeda-beda, di mana pada awal di sini digunakan konsentrasi yang lebih besar untuk menghasilkan flux yang lebih besar, dan yang terakhir menggunakan konsentrasi yang lebih kecil untuk menghasilkan flux atau pori-pori yang lebih kecil. Untuk kinerja membran polyacronyl dihasilkan bersifat asimetrik dan berpori dengan perbedaan morfologi makroid akibat perbedaan konsentrasi dari PHN atau polyacronyl yang digunakan. Konsentrasi polimer pada larutan dop berpengaruh besar terhadap pori-pori yang dihasilkan atau flux yang dihasilkan. Melakukan pendahuluan di mana flux yang dihasilkan ini dapat kita buat bervariasi untuk pengolahan air. Untuk uji MgCO menunjukkan bahwa dengan berat molekul 4000 Da mampu direject oleh membran dengan konsentrasi polyacronyl sebesar 25% berat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Okay, nice.